Hana dan Tian memutuskan untuk kabur ke luar negeri karena tidak mau ikut-ikutan dengan permasalahan musuh bebuyutan antara kedua keluarga mereka. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Jujur, Mimin agak kesel ya guys ya dengan alur cerita dari sinetron Cinta di Bawah Tangan ini. Karena bagi Mimin, permasalahan yang terjadi di antara Pak Haris dan Pak Yuda ini gak masuk akal gitu. Cuma gara-gara cinta mereka jadi bermusuhan sampai keturunan-turunan mereka gitu. Dan di sini sebenarnya anak-anak mereka itu jadi korban. Seperti Kinan, Alvin, Hana, Tian, mereka itu semuanya jadi korban gitu atas keegoisan dari kedua ayah mereka ini, Haris dan Yuda. Karena apa? Karena di sini yang semestinya mereka ini saling mencintai, saling bisa bersatu, tapi gara-gara keegoisan kedua belah pihak keluarga, semuanya itu jadi kacau balau dan malah berdampak buruk gitu untuk kebahagiaan anak-anak mereka yang semestinya sudah bisa dirasakan oleh Tian, Hana sekarang, di mana mereka harusnya semestinya bahagia gitu ya setelah mereka menikah, kemudian bisa meresmikan pernikahan mereka secara hukum, tapi sekarang boro-boro meresmikan pernikahan mereka gitu guys. Pastinya sekarang mereka untuk dianggap aja nih di keluarga itu tuh nggak ada banget sama sekali. Ditambah lagi dengan Hana sudah terlanjur berjanji kepada sang ayah untuk tidak ada hubungan sedikit pun dengan keturunan Yuda. Kemudian Tian juga seperti itu, benar-benar diancam sama papanya sendiri jangan sampai dekat dengan keluarganya Haris. Dan sekarang mereka sudah terlanjur menikah ya, dan mereka juga sudah saling sayang, saling mencintai. Kenapa mesti dipisahin seperti ini gitu? Dan sekarang gimana dong caranya Tian dan Hana untuk jujur kepada kedua orang tua mereka kalau mereka itu sebenarnya sudah menikah? Dan sekarang permasalahannya semakin pelik. Si Haris pengen ngelihat Yudanya masuk penjara, sedangkan Yuda pengen melihat Haris ini ya kalau bisa kambuh nih penyakit jantungnya agar meninggal kalau bisa. Bahkan mereka saling berusaha untuk ya menjelekkan satu sama lain, dan ini tuh benar-benar bikin Tian dan Hana tuh benar-benar pusing gitu menghadapi orang tua mereka yang berantemnya tuh kayak anak kecil gitu. Dan di sini ya Alvin juga ikut-ikutan untuk berusaha menghancurkan rumah tangganya Hana dan Tian. Bahkan mereka baru sekali bermalam nih guys selama pernikahan mereka. Mereka semestinya kan sudah dalam keadaan yang ya setiap harinya harus bersama. Kemudian mereka harusnya bisa bahagia atau bahkan honeymoon bersama. Tapi sayangnya sekarang mereka benar-benar tidak bisa untuk bersatu, bahkan untuk bertemu aja tuh harus diam-diam gitu, harus ngumpet-ngumpet karena saking mereka takut kalau pernikahan mereka ini ketahuan sama kedua belah pihak keluarga. Walaupun memang Tian tampak sangat amat optimis ya guys ya untuk bisa meredakan permasalahan yang terjadi pada keluarga mereka ini, tapi kayaknya benar-benar sangat amat sulit gitu karena Yuda sudah keburu marah dan benci sama Haris. Begitupun dengan Haris sangat amat membenci Yuda banget. Dan jujur permasalahan Haris dan Yuda ini jujur wah nggak banget deh ya guys ya. Cuma gara-gara cintanya Yuda terhadap Ira, yang mana Ira itu adalah istrinya Haris. Dan sekarang malah berbuntut panjang seperti ini. Jadi siapa nih kalau menurut kalian yang gak dewasa? Ya orang tua mereka ini. Orang tua mereka ini Mimin heran ya guys ya. Padahal mereka sama-sama sudah punya otak yang cerdas gitu ya. Perusahaan mereka juga sama-sama maju gitu. Tapi pikiran mereka masih cetek sekali kayak bocah-bocah SD yang baru pacaran gitu ya. Dan sampai sekarang masih ada dendam di antara mereka berdua. Bahkan yang jadi korban adalah anak-anak mereka yang sebenarnya saling mencintai. Dan
Ditambah lagi dengan anak-anak mereka ini yang semestinya bisa bahagia satu sama lain, yang tadinya Alvin yang semestinya tuh nggak pergi ke luar kota, bahkan keluar pulau hanya untuk menyendiri. Tapi gara-gara ini semua kan jadi berabe gitu ya guys ya. Coba aja kalau waktu itu mereka sama-sama saling menerima gitu ya satu sama lain. Mungkin Kinan pun juga masih bisa lah hidup di Jakarta sesuai dengan apa yang dia harapkan, masih bisa happy-happy dengan teman-temannya. Dan ya si Kinan ya gak stres gimana gitu dia hidup di desa, di pedalaman yang biasanya dia bisa huru-hara di Jakarta, tapi tiba-tiba pindah ke perkampungan yang benar-benar sekampung itu. Namanya juga pedesaan ya guys ya, banyak yang lebih percaya dengan adat juga ketimbang agama gitu ya. Dan ya inilah yang membuat Alvin ya harusnya juga membuka mata dia lebar-lebar, karena Alvin juga kurang ya bisa dibilang kurang ngerti juga sebenarnya dengan sang istri. Kemudian gara-gara Alvin ke desa tersebut juga kan, akhirnya Hana dan Tian malah jadi harus menikah, padahal mereka masih bisa untuk ya mendalami hubungan mereka dulu satu sama lain, dan mereka juga tahu dulu nih gimana kondisi keluarga mereka ini satu sama lain, apa yang terjadi di masa lalu, dan mereka ya sebelum menikah, sebelum memutuskan untuk menikah kan bisa-bisa aja untuk menjalani untuk berusaha agar bisa memperbaiki gitu hubungan antara kedua belah pihak keluarga. Tapi gara-gara mencari Alvin, ya sekarang mereka harus menikah karena dituduh kan waktu itu, dan Alvin sebagai wali yang sah untuk menikahi Hana dan Tian. Dan di sini di saat Hana dan Tian sudah berkorban demi Alvin, Alvinnya malah gak mau berkorban untuk Hana dan Tian. Setidaknya ya usahain dong agar Tian dan Hana ini bisa bahagia. Toh mereka juga waktu itu menikah terpaksa juga gara-gara nyariin Alvin. Dan sekarang Alvinnya malah sosokan ego, merasa kalau dia adalah sosok yang paling benar di sini dan berusaha gimana caranya untuk bisa melihat Hana dan Tian ini bisa bercerai, dan bahkan ya dia ingin sekali melihat si Tian ini menalak adiknya sendiri, dan dia tanpa memikirkan gimana perasaannya Hana juga sebagai sang adik gitu yang sayang banget sama dia. Dan Mimin jujur agak shock juga ya guys ya dengan Alvin yang benar-benar berubah sih kalau menurut Mimin. Tapi ya nanti kita lihat deh apakah nanti Alvin ini bakalan kembali juga dengan sang istri yaitu Kinan. Kemudian apakah nanti Kinan akan menceritakan semua apa yang dia rasakan kepada Alvin sehingga Alvin mengerti dan mereka akan kembali bersama untuk selama-lamanya. Nanti deh kita lihat. By the way, akhirnya karena sudah tak bisa membendung lagi nih kesedihan yang benar-benar udah bikin mereka pusing ya menghadapi kedua belah pihak keluarga yang masih saja bermusuhan, akhirnya Tian mengajak sang istri untuk kabur aja nih ke luar negeri karena udah gak mau lagi untuk bisa ya melihat kegaduhan di antara kedua belah pihak keluarga yang masih bermusuhan sampai sekarang. Kira-kira apakah ini adalah keputusan yang baik dan benar? Kita lihat aja nanti ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.